perkantoran diduga menjadi klaster penyumbang kenaikan virus corona tertinggi di ibu kota. Saat ini di Jakarta sudah ada 90 klaster perkantoran dan menyebabkan 459 kasus positif hanya dari klaster perkantoran. Angka ini naik 10 kali lipat dibandingkan saat awal PSBB berlaku di Jakarta. Lantas bagaimana evaluasi dan pengawasan terhadap peningkatan kasus corona di perkantoran? Kita bahas bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andriansyah, serta epidemiologi dari Universitas Griffith, Australia, Diki Budiman. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Pak Andriansyah, ini lama kemudian tidak bertemu karena dulu di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sekarang di Dinas Transmigrasi dan Energi serta Tenaga Kerja ya. Pak Andriansyah, saya ingin bertanya Pak, betul kemudian peningkatan klaster perkantoran di ibu kota adalah yang tertinggi, yang tercepat saat ini? Ya memang pada masa PSBB waktu itu kan perkantoran masih belum diizinkan untuk melakukan aktivitas. Ya. Namun setelah pelaksanaan PSBB masa transisi, ada beberapa perkantoran yang memang diizinkan untuk beroperasional. Namun ya sebelum itu kita lakukan izin beroperasinya perkantoran, kita secara seksama dan diskusi dengan beberapa SKPD yang lain ya untuk ya melakukan protokol pencegahan COVID-19 di perkantoran. Iya. Makanya kami di sini mengeluarkan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta nomor 1477 tentang protokol dan pengendalian COVID-19 di perkantoran atau tempat kerja pada masa transisi ya menuju masyarakat sehat, aman dan produktif. Nah, dari hal yang sangat penting ya kami fokus yang pertama yaitu terkait masalah diwajibkannya perkantoran membentuk Satgas COVID internal perusahaan. Kenapa ini harus dilakukan? Karena memang menurut ya data wajib lapor yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja, saat ini di DKI Jakarta ada sekitar 78.972 perusahaan. Ini di luar pemerintah. Ya. Sedangkan kami ya tenaga pengawas yang melakukan pengawasan untuk perkantoran memang sangat-sangat tidak sebanding, yaitu hanya sekitar 58 orang. Ya, dengan kalau seumpamanya kita akumulasi semua staf yang ada di Dinas Tenaga Kerja itu sekitar 523. Itu yang pertama. Jadi Pak Andreas, sebentar, mohon maaf. Jadi ada selama ini banyak perkantoran di Jakarta yang tidak membentuk Satgas COVID di kantornya? Ya, itu salah satu yang memang kita lakukan evaluasi dan peringatan ya terhadap perkantoran-perkantoran yang tidak membentuk Satgas COVID-19. Karena saya ingat tingkat perusahaan. RW saja kan seharusnya sudah punya, apalagi tingkat perkantoran yang kemudian aktivitasnya lebih dinamis. Iya memang. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, 50 tahun yang lalu sudah diamanatkan terhadap perkantoran itu harus mempunyai P2K3, yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ya. Ini sebenarnya hampir persis ya terkait masalah protokol kesehatan yang harus diterapkan di perkantoran. Nah ini juga merupakan momentum kita untuk menggencarkan yang namanya P2K3. Apakah sekarang namanya Satgas COVID-19 itu sih oke aja seperti itu. Jadi ada masalah pengawasan di sini Pak Andriansyah? Ya memang ya oleh karena itu ya kami di sini dalam hal melakukan pengawasan pengendalian COVID-19, kami membentuk tim. Dari 1 sudin kami membentuk 7 tim, di mana 7 tim itu terdiri dari 4 sampai 5 anggota, dan kita ada 5 sudin, berarti kita mempunyai 35 tim. Masing-masing sudin ya mengawasi, masing-masing tim mengawasi 3 sampai 4 perusahaan dalam hal penegakan protokol COVID-19. Dan saat ini
kami sudah melakukan pengawasan 2.962 perusahaan. Oke. Di mana 375 perusahaan kita lakukan peringatan pertama, 1.001 peringatan kedua, dan 10 perusahaan kita lakukan penutupan sementara. Jadi dengan kata lain, boleh saya kemudian Anda koreksi kalau saya salah. Jadi petugasnya itu tidak mungkin untuk mengawasi satu persatu perusahaan. Anda mengatakan seperti itu, Pak Andriansyah? Ya memang faktanya seperti itu. Makanya kita tekankan dalam SK Kadisnaker Trans dan Energi, di situ yang pertama kali adalah perusahaan atau perkantoran harus membentuk Satgas COVID-19 internal perusahaan.